1091 CGP Angkatan 10 Kota Medan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Komala Sari Batubara, SPD MSI. Rekan sebelah kanan saya. Nama saya Doksen Sinura, SPD. Rekan sebelah kiri saya. Saya Felix Johannes Siregar, SPD. Baiklah, kita hari ini mau ngapain? Melakukan praktik supervisi dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak Felix. Selamat siang, Pak Doksen. Gimana kabarnya hari ini, Pak Felix? Luar biasa sehat ya, Pak. Puji Tuhan, sehat. Baik. Pak Felix, kali ini saya sebagai supervisornya Pak Felix akan mencoba untuk mensupervisi proses coaching yang akan kita lakukan. Nah, namun sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada Pak Felix. Boleh? Kira-kira Pak Felix ingin apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Pak Felix? Saya berharap nanti lewat coaching ini Bapak bisa cross check atas kompetensi yang ingin saya capai, antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik. Berarti ini poin utamanya di kompetensi coaching, Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Felix, bagian mana nanti kira-kira yang harus lebih saya fokuskan terkait kompetensi yang Bapak sampaikan tadi? Saya mau sih Bapak memfokuskan ke saya itu di bagian kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Nah, sebelum itu Pak Felix, kira-kira bagaimana penilaian Pak Felix sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada proses ini? Penilaian saya itu saya belum bisa untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengalir kepada coach saya. Oke, artinya pertanyaannya mampu mengalir dan mampu mengeksplor potensi coach Bapak nantinya. Oke, baik. Nah, dari kompetensi nantinya Pak Felix, harapan yang Bapak inginkan yang akan kita lakukan bersama kira-kira seperti apa? Harapan saya sih lewat pembicaraan ini nanti saya bisa lebih mengalir lagi dalam pembuatan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya Bapak. Iya. Oke, baik. Jadi untuk menunjang kompetensi itu Pak Felix nanti ada rubrik yang akan saya buatkan Pak Felix sebagai catatan. Siap, Pak. Nah, terhadap masukan-masukan yang akan nantinya saya berikan kepada Pak Felix sendiri. Oke, mungkin untuk pra-supervisi ini Pak Felix itu aja mungkin hal yang perlu untuk saya sampaikan. Jadi selamat menjalankan coachingnya bersama dengan coach Pak Felix. Semoga semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Oke, Pak. Ya, baik Pak Felix, sudah bisa dilanjutkan. Ya, siap. Halo Ibu Komala. Halo Pak Felix. Oke, terima kasih ya sudah menghubungi saya atas hari ini untuk coaching kita. Nah, kira-kira nih Bu ya, kita ada punya waktu 12 sampai 15 menit. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini? Sebenarnya gini Pak Felix, saya punya permasalahan sedikit di sekolah, Felix, berkaitan dengan peningkatan keterampilan guru-guru saya ya. Saya ingin guru-guru saya itu tidak hanya mengajar saja, tapi maunya guru-guru saya itu berminat untuk mencari bagaimana meningkatkan kualitas ekstrakurikuler di sekolah. Itu permasalahan saya. Oke, jadi Ibu ingin permasalahan Ibu itu tentang guru-guru yang ada di sekolah untuk kompetensi mereka dalam ekstrakurikuler, begitu ya Bu ya? Nah, kira-kira nih Bu ya, keterampilan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari Bapak Ibu guru Ibu di sekolah? Saya inginnya mereka itu terampil dalam bidang menyanyi, ya, menari, dan bidang-bidang olahraga lainnya, Pak. Itu yang saya inginkan, minimal yang hal-hal yang seperti itu dulu lah, maunya mereka punya keterampilan. Oke, kira-kira nih Bu ya, menurut analisis Ibu sendiri lakukan di sekolah, apa yang membuat guru-guru itu kurang bersemangat dan kurang termotivasi meningkatkan keterampilan yang mereka miliki?
Kalau menurut saya memang guru-guru ini rasa ingin tahunya itu sangat kurang sekali menurut Rasa saya. ingin tahu ya. Ya, rasa ingin tahu atau ingin belajar yang benar-benar terampil dalam bidang ekstrakurikuler ini sangat kurang sekali. Itu pertama. Yang kedua juga mungkin ini ya Pak, fasilitas. Mereka selalu mengatakan fasilitas di sekolah juga belum mumpuni Pak. Seperti itu Pak. Oke, dari cerita Ibu tadi, saya perhatikan bukan hanya dari kurangnya motivasi guru, akan tetapi kondisinya kan memang harus ada ya umpan balik dari Ibu kepada mereka, begitu sih Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu ya, bagaimana selama ini umpan balik yang Ibu lakukan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah? Umpan balik yang saya lakukan, saya sepertinya selalu memotivasi mereka supaya mereka itu mau tahu lah sedikit tentang hal-hal baru tentang ekstrakurikuler sekarang. Apalagi sekarang sudah kurikulum mereka itu sangat menguatkan di P5, yaitu adalah keterampilan. Jadi tapi begitu pun saya sudah ada berpikir kalau saya ingin juga mendatangkan orang yang profesional ke sekolah, contohnya di bidang tari, di bidang vokal ya, nyanyi ya kan, dan kalau bisa juga di bidang olahraga sesuai dengan ekstrakurikuler yang ingin saya buat di sekolah. Begitu ya Bu? Itulah yang mau saya lakukan. Menurut hemat saya sih itu ide yang bagus ya Bu ya, untuk mendatangkan seorang yang profesional akan bidangnya masing-masing. Ya, kira-kira ada lagi nggak Bu ya ide-ide yang lain? Itu tadi ya Pak, yang lain itu ya fasilitas lah Pak, fasilitas ya. Contoh kalau kita ingin ekskulnya olahraga tenis meja, berarti kan juga alatnya juga harus kita siapkan. Jadi kedepannya saya juga insya Allah ingin menata itu semua dan ingin saya lengkapin segala medianya untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ingin saya buat di sekolah Pak. Sangat menarik Bu ya, untuk ide dari Ibu sendiri ya. Kira-kira nih Bu ya, kapan itu akan Ibu realisasikan? Saya rasa di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini ya. Ingin saya lakukan ini Pak. Sudah mulai saya persiapkan dari sekarang. Oke, sangat bagus. Ada nggak orang yang Ibu sangat harapkan untuk menunjang dari ide-ide Ibu tadi? Ada Pak, itu tadi Pak, saya dari orang-orang yang profesional di bidangnya Pak. Paling dari situ saya ingin butuh dukungan dari situ, dan yang paling penting adalah dukungan dari guru-guru saya di sekolah. Karena walaupun kita sudah mendatangkan tenaga ahli, kalau mereka juga tetap tidak termotivasi kan alangkah tidak baik ya. Jadi nomor satu bagi saya adalah saya harus merangkul mereka dulu supaya mereka memotivasi mereka supaya minat mereka tumbuh dalam bidang ekstrakurikuler. Oke, berarti Ibu rencanakan di tahun ajaran baru, kemudian Ibu mendatangkan pembicara atau profesional yang ahli dalam bidangnya, begitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana harapan Ibu atas ekspresi atau umpan balik dari Bapak Ibu di tempat Ibu mengajar? Harapan saya dengan berbagai hal ya sudah saya lakukan, yang mudah-mudahan mereka semangatnya tumbuh kembang, termotivasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, itu yang saya harapkan. Oke lah Bu, menurut saya itu sangat bagus dan Ibu sudah berharap juga. Izinkan saya menyimpulkan ya Bu ya. Yeah. Nah, dari tadi solusi Ibu masalah Ibu yang Ibu ceritakan, Ibu melihat Ibu guru atau Bapak guru yang mengajar di tempat Ibu kurang termotivasi, begitu ya Bu ya. Dan Ibu juga tadi sudah memberikan 2 solusi ya Bu ya. Kalau Ibu akan mendatangkan ahli profesional, kemudian Ibu akan membuat dan melengkapi semua bagian sarana dan prasarana, begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu ya, kapan kita bertemu kembali untuk dapat saya lihat progresnya begitu?
Gimana Pak? Sebulan setelah tahun ajaran baru ya Pak? Sebulan Setelah setelah tahun jeda, baru. Oke, ya. terima kasih ya Bu ya. Iya. Kita akan lihat progresnya satu bulan ke depan Iya. setelah tahun ajaran baru. Iya. Nanti Ibu boleh kontak saya, hubungi saya jika ingin melakukan coaching kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke, selamat siang Pak Selamat Felix. siang Pak Doksen. Oke, jadi barusan Bapak sudah melakukan coaching ya? Iya, benar Pak. Coaching yang sangat menarik dan juga sangat memotivasi coaching Bapak itu sendiri. Nah, pada proses coaching tadi Pak Felix, kira-kira bagaimana Bapak Felix menilai performa Bapak sendiri? Saya menilai performa saya di bagian ketiga kompetensi tadi. Saya pikir kompetensi 1 dan 2 itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya berpikir di kompetensi yang ketiga untuk membuat pertanyaan yang berbobot, saya pikir begitu kurang ya Pak ya. Kurang. Itu menurut saya Bapak kurang. penilaian. Kira-kira apa yang mendasari Bapak menilai bahwasanya kok Bapak merasa kurang membuat pertanyaan berbobot sih? Saya merasa ada yang kurang atau bagaimana untuk menyusun kata-katanya, itu yang saya kurang sih Pak. Oh, perasaan-perasaan mungkin tidak Gugup, mengalir gitu, iya. gugup gitu Pak ya? Iya. Oke, baik. Takut. Itu perasaan Bapak Pak ya? Iya benar. Oke, baik. Nah, boleh saya menyampaikan pengamatan saya Pak ya? Boleh Pak, itu yang saya tunggu Pak. Baik. Nah, kalau pengamatan saya sendiri Pak ya, berdasarkan yang sudah saya catat juga tadinya, bahwasanya yang pertama mungkin Pak, yang mau saya sampaikan itu adalah Pak Felix itu sudah menyusun alurnya dengan baik. Ya, terima kasih. Iya benar ya, itu sungguh sangat saya apresiasi. Yang mana Pak Felix itu sudah membuat dan menanyakan tujuan coaching datang terhadap Bapak. Jadi tujuan coaching Bapak sudah tanyakan terhadap coachingnya. Dan Pak Felix juga mengidentifikasi masalah dengan baik. Pak Felix memang mampu mengeksplor permasalahan yang dihadapi oleh coach Bapak sendiri. Dan juga Pak Felix yang sangat saya perhatikan tadi adalah selalu mengapresiasi hasil yang atau pendapat dari coachnya Pak Felix sendiri. Justru kalau penilaian saya sendiri, Pak Felix sudah mendengarkan dengan aktif, sudah presence, dan Pak Felix juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari hasil itulah sehingga Pak Felix mampu mengapresiasi coach Bapak sendiri. Kira-kira seperti itu yang saya nilai Pak Felix. Jadi sebenarnya sudah sangat baik sih. Wah, saya tidak menyangka Pak untuk itu penilaian dari Bapak. Saya sangat Iya. berterima kasih. Terima kasih ya Pak. Iya baik Pak Felix. Mungkin masalah gugup dan yang Pak Felix rasakan tadi itu mungkin karena faktor harus dibiasakan saja Pak Felix. Ya, itu benar-benar Pak. Itu harus memang dibiasakan. Benar. Ya. Ya, artinya jam terbangnya semakin tinggi pasti Pak Felix semakin mengalir Terbiasa, nantinya. Iya terbiasa, gitu benar Iya. seperti itu. Nah kira-kira mendengar pendapat saya ini apa yang Pak Felix? Bagaimana pendapat Pak Felix mendengar pendapat saya? Saya sangat senang Pak. Yang tadinya saya pikir saya kurang, ternyata Bapak sebagai supervisor itu salah dari penilaian saya sendiri. Ternyata Bapak juga sangat menilai dengan baik begitu Benar. Pak. Terima kasih ya Pak. Baik Pak Felix, sama-sama Pak Felix. Nah, kira-kira Pak Felix, kira-kira rencana tindak lanjut berikutnya yang akan Bapak lakukan kira-kira seperti apa? Itu tadi Pak, dari hasil yang Bapak sampaikan, saya akan memperbanyak jam tayang saya dalam melakukan coaching sih Pak. Yang paling dekat nanti kepada siswa lah, pada Iya. siswa terlebih dahulu, kemudian rekan kerja begitu Pak. Mungkin dilatih kepada siswa dulu Pak ya? Iya, benar-benar Pak. Mungkin kalau secara mental kita lebih siap kepada siswa Pak Iya, ya, benar. benar-benar untuk menambahkan jam terbang. Iya. Itu mungkin rencana yang sangat baik Pak Felix dan patut untuk saya apresiasi. Kemudian Pak Felix, kira-kira dari yang sudah Bapak sampaikan ini, dari rencana ini, kapan kira-kira kita melanjutkan supervisi ini dan apa yang kira-kira nantinya bisa saya bantu kepada Pak Felix? Saya berharap nanti akan Bapak lakukan supervisi kembali itu sih ke depannya sesuai dengan waktu dan kesiapan Bapak jika ada seperti itu, dan saya siap gitu Pak untuk dilakukan supervisi. Dan harapan saya sih itu lagi dalam pembuatan pertanyaan yang berbobot itu lagi sih Pak, supaya saya mendapat masukan dari Bapak terkait pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar. Oke, baik. Jadi rencana Pak Felix juga sudah Bapak sampaikan dan mudah-mudahan yang sudah direncanakan mampu meningkatkan kompetensi coaching Bapak ya Pak ya. Ya, benar. Nah, sebagai penutup Pak Felix, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terhadap proses kita hari ini?
tanggapan saya sih Pak sangat menyenangkan dan sangat puas ya Pak ya. Yang tadinya saya pikir saya kurang, ternyata Bapak menilai saya itu sudah berjalan sesuai alurnya dan membuat pertanyaan juga sudah berbobot untuk mengembangkan potensi dari coach saya. Itu sih Pak. Menurut Pak Felix, seberapa penting sih supervisi dilakukan? Menurut saya sangat penting Pak dilakukan supervisi supaya saya tahu di bagian mana yang kurang, di bagian mana yang akan saya kembangkan, seperti itu Pak. Sangat penting. Oh, penting ya. Berarti Iya. Pak Felix sangat mendukung kegiatan supervisi ini ya. Betul sekali, Oke, baik. Jadi mungkin Pak Felix sudahlah kita sampai ke penutup, dan rencana yang Pak Felix sampaikan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan sampai ketemu di lain waktu ya Pak Felix. Ya, terima kasih Pak Oke, terima kasih Pak Felix. Sekian praktik supervisi dan coaching dari kami. Terima kasih. Bye-bye.